Hai, Assalamualaikum Kimia Lovers. Saya Aulia Nur Aziza Firdaus dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan fasa. Dalam kesetimbangan fasa terdapat 3 topik materi atau submateri loh, yaitu yang pertama ada penghantar kesetimbangan fasa, yang kedua ada ciri-ciri kesetimbangan fasa, dan yang terakhir ada persamaan Clausius-Clapeyron. Sebelum kita masuk pada penghantar kesetimbangan fasanya atau pada inti materinya, kalian tahu tidak perbedaan antara kesetimbangan kimia dengan kesetimbangan fasa? Nah, kesetimbangan kimia ini adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produknya, meskipun reaksi tersebut ini masih tetap berlangsung. Sedangkan kesetimbangan fasa ini adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi tidak terjadi perubahan konsentrasi baik yang pasti pada kedua fasanya pada temperatur dan tekanan tertentu yang biasanya pada fasa cair dan uapnya. Pada temperatur dan tekanan ini merupakan faktor yang menentukan kesetimbangan dua fasa. Jadi jika satu fasa atau dua fasa ini mencapai titik kesetimbangannya akan dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Nah, materi pertama yaitu penghantar kesetimbangan fasa. Sistem adalah kumpulan dari berbagai komposisi komponen, di mana komponen penyusun ini sama tetapi komposisinya berbeda. Selanjutnya ada fasa. Nah, fasa ini adalah bagian dari sistem yang bersifat homogen sehingga memiliki karakteristik fisika dan kimia yang seragam tetapi terpisah dari bagian sistem lain oleh suatu bidang batas. Fasa ini diidentifikasikan dengan wujud atau keadaan suatu materi, misalnya es yang berwujud padat dan air yang berwujud cair. Konsep ini tidak benar karena sistem padatan dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fasa. Selanjutnya yaitu komponen. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesies kimia yang membentuk sistem yang dapat menentukan susunan setiap fasa dari sistem. Contohnya itu ada senyawa H2O gas menjadi H2O liquid. Dari komponen ini dapat dilihat jumlah senyawa yang terlibat. Nah, di sini hanya terdapat satu senyawa yaitu H2O. Jadi hanya ada satu komponen yang ada pada contoh. Selanjutnya yaitu derajat kebebasan. Dari suatu sistem kesetimbangan merupakan variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Untuk menentukan derajat kebebasan dibutuhkan aturan fasa. Aturan fasa mengikuti persamaan yang dikenal sebagai aturan fasa Gibbs. Lalu persamaannya yaitu F sama dengan C dikurang P ditambah 2. F ini adalah derajat kebebasan, C adalah komponen, P adalah jumlah fasa yang ada pada saat kesetimbangan, dan plus 2 ini adalah jika derajat kebebasannya tidak diketahui satupun. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kesetimbangan fasa. Yang pertama, sistem memiliki lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu terdapat air danau dan kabut. Nah, pada gambar tersebut ini memiliki dua fasa, yaitu air yang berfasa gas dan air yang berfasa cair. Air berfasa gas ini yaitu terdapat pada kabutnya, dan air berfasa cair ini terdapat pada air danaunya. Syarat yang kedua yaitu terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa yang lain. Reversibel ini adalah perpindahan bolak-balik. Contohnya sama seperti pada syarat pertama, yaitu pada air danau dan
kabut. Nah, bisa saja kabut ini mengembun menjadi air ataupun air menguap menjadi kabut. Jadi, dari contoh ini terdapat reversible. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu seluruh bagian sistem memiliki temperatur dan tekanan yang sama. Jadi, pada saat terjadi kabut dan air danau pada pagi hari, temperaturnya ini sama antara kabut dengan air danau. Tidak ada temperatur yang berbeda dengan tekanannya. Selanjutnya, fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas, lalu sifat fisik dan kimianya berbeda, dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem tersebut. Proses pemisahan diklasifikasi menjadi proses pemisahan secara mekanik atau kimiawi. Jadi, pemisahan secara mekanik ini dapat dilakukan kapanpun, dan contohnya yaitu pengendapan, filtrasi, ekstraksi, dan sentrifugasi. Selanjutnya, banyaknya sistem dalam fasa. Yang pertama, sistem satu fasa ini adalah dua cairan yang bercampur homogen. Contohnya, suatu sirup dengan air yang kita ini tidak dapat melihat mana sirup dan mana air. Jadi, sirup dengan air ini sudah tercampur. Nah, ini dinamakan dengan homogen. Yang kedua yaitu sistem dua fasa. Contohnya cairan polar dengan nonpolar. Contoh lain yaitu ada pada air dengan minyak. Air dan minyak ini memiliki dua fasa yaitu cair-cair. Yang ketiga yaitu sistem tiga fasa, terdapat es, uap, dan air. Contohnya CaCO3 solid menjadi CO2 gas ditambah CaO solid. Nah, dalam hal ini terdapat tiga zat yang berbeda secara kimiawi, yaitu CaCO3 solid, CO2 gas, dan CaO solid. Tetapi sistem ini berada dalam kesetimbangan sehingga jumlah komponen menjadi dua. Hal ini disebabkan jika komposisi jenis zat yaitu tetap dan tertentu, maka jenis yang ketiga secara otomatis ditetapkan. Selanjutnya, aturan fasa satu komponen. Sistem satu komponen aturan fasa ini berubah menjadi F sama dengan 3 min P. Hal ini dikarenakan fasa ini tidak mungkin sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum yaitu 2. Artinya, sistem satu komponen ini paling banyak memiliki dua variabel intensif untuk menyertakan keadaan sistem yaitu tekanan dan suhu. Selanjutnya, diagram fasa satu komponen. Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem atau komponen dan fasa yang dinyatakan dalam dua dimensi. Selanjutnya, diagram fasa satu komponen yaitu diagram fasa air. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Lalu titik triple atau triple point ini memperlihatkan suhu di mana air memiliki tiga fasa yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya, aturan dua fasa komponen yaitu sistem dua komponen dapat berupa campuran fasa cair-cair, padat cair, dan lain-lain. Lalu, diagram fasa untuk sistem dua komponen ini digambarkan sebagai fungsi komponen terhadap tekanan atau temperaturnya. Selanjutnya, ciri-ciri kesetimbangan fasa. Yang pertama, selalu terjadi perubahan partikel dari satu fasa ke yang lain, tetapi dalam waktu yang sama. Lalu, kesetimbangan fasa dinyatakan dengan besaran intensif seperti tekanan, suhu, dan potensial kimia. Jadi, pada keadaan setimbang, potensial kimia suatu komponen adalah sama pada setiap fasanya. Selanjutnya, persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clapeyron. Bila dua fasa dalam satu komponen berada dalam kesetimbangan, maka kedua fasa tersebut memiliki energi Gibbs molar yang sama. Persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan ini menggambarkan fasa transisi antara dua fasa materi yang memiliki komposisi yang sama. Misalnya, kenaikan tekanan uap yang lebih cepat daripada suhunya. Selanjutnya, kegunaan persamaan Clapeyron, yaitu digunakan untuk menentukan entalpi penguapan, sublimasi, ukuran maupun transisi antara dua padat.
Selanjutnya, kegunaan persamaan Clausius-Clapeyron, yaitu digunakan untuk memperkirakan tekanan uap sebagai fungsi dari suhu atau untuk menemukan panas dari fase transisi dan tekanan uap pada dua suhu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video pembelajaran ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan terima kasih yang sudah menonton. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Bye.